A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya mereaction video klarifikasi dari Bung Lubis 212 yang dimana beliau sempat mendapatkan tindakan yang tidak manusiawi ya, sampai-sampai katanya dipiting, dicekek lehernya ya dari belakang begitu sama orang yang lebih besar, dan mereka itu mengaku sebagai jemaahnya habaib. Mereka mengaku sebagai jemaahnya orang yang mengakui kalau dirinya zuriyah Nabi Muhammad SAW, tetapi kelakuan mereka malah seperti preman. Datang kepada orang yang sendirian hendak mau dikeroyok katanya. Lalu apa yang terjadi? Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, ya Allah. Padahal di situ Bung Lubis ketika memberikan statement di video-videonya, beliau selalu menyatakan apabila ada yang salah, ya fitnah, kedustaan dan lain sebagainya, maka beliau bersedia untuk dibawa ke ranah hukum. Tetapi apa yang dilakukan? Malah tindakan kekerasan, kata beliau. Dan di sini juga ada ancaman-ancaman yang sedemikian rupa kepada sahabat saya, yaitu Kang Maisa Al-Bantani, yang dimana beliau ini ketika live di situ ada seseorang yang naik di live dia dan ngapain? Ngancam, teman-teman, ngancam mau ngabisin Kang Mahesa. Allahu Akbar. Dimana yang kemarin juga ada yang ngancam-ngancam Kang Mahesa, mendatangi beliau katanya ngajak duel dan lain sebagainya. Allah, ketika orang berhujah dengan ilmu malah ditantang berantem. Ini kalau mental orang-orang muslim di Indonesia rata-rata seperti ini, waduh, di setiap titik pasti ada bentrokan, pasti ada tawuran. Karena apa? Ilmu dibalas dengan perkelahian. Allahu Akbar. Kalau ke saya, mereka kebanyakan bukan ancaman, teman-teman. Bukan ancaman ini itu, tapi malah mengatakan Harry Pras nyari duit segininya di YouTube begitu. Emang kalian pikir oknum-oknum habaib yang saya reaction mereka gak nyari duit? Ada statementnya yang memberikan pernyataan kalau oknum-oknum habaib itu yang kebanyakan di Jawa-Jawa ini mereka berbisnis solawat. Solawat dibuat bisnis. Habib ini, saya tegaskan ya, Habib ini termasuk di wilayah Jawa Tengah, karena saya asli Jawa Tengah, itu marak dengan bisnis solawatan. Bisnis solawatan di desa-desa. Kalau yang pemain baru, mohon maaf, tarifnya berapa? Atau bisarohnya bahasa santun yang halus itu bisaroh. Kalau bahasa kasarnya apa? Nek nanggapiku piro? Itu ada yang 15 juta, ada yang 25 juta, bahkan sampai ratusan juta. Ini sangat menyiderai atau merusak ajaran ulama Nusantara. Karena ulama Nusantara dulu tidak ada yang namanya bisnis solawat. Kalian menyatakan kalau saya nyari uang segininya di YouTube. Saya di YouTube ini memberikan reaction, memberikan edukasi kepada kejelenehan agar kalian cerdas. Tapi kalau mereka doktrin pengguluan, cerita halu, dongeng, khurafat, majelis-majelis solawat, tetapi isinya apa? Bendera besar-besaran dikibar-kibarin kemana-mana. Allah, joget di bawah. Ada yang joget, bahkan sampai Habib Bidin pun marah ketika ada yang joget. Gak bisa, teman-teman. Saya kemarin acara di Jawa Timur di Sidoarjo, Masya Allah. Ini saya dilantunkan sholawat sa'duna fid dunya. Nemburi kono malah joget-jogetan lanang wedok. Dianggap nonton via Valen. Yang kena getahnya siapa? Iki loh pengajian Az-Zahir model kayak gini. Iki loh nek Az-Zahir pengajiannya kayak gini. Sebagaimanapun kita mau menghindari pasti ada yang joget meskipun sedikit, apalagi di tempatnya Ikdam. Sampai ada musik DJ-nya. Aduh, ya Allah, ya Allah. Baik, sebelum kita ngelur ngidul, coba kita reaction seperti apa ancaman dari entah ini Muhibbin apa ini ya, teman-teman. Ngecam-ngecam Kang Mahesa seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Gua sekarang nggak sampean mau matiin siapa? Haji. matiin lu. Waduh. Gua sekarang Nggak sampean mau matiin siapa? Haji. matiin lu. Bego, beda. Nekat ya. Kang Haji, waktu 1 menit aja. Waalaikumsalam. 1 menit aja ya. Oke, gimana itu? Aduh, ngebahas lagi. Khawatir sayanya udah males surusut. Nah, udahlah, ntar 1 menit. udah gua 1 menit. nggak baik, udah. Gak usah bahas-bahas lagi. Dia udah niatnya udah mau baik sama orang. Jangan gua Apa? sampai matiin orang. Oh, matiin Gitu. orang. Gua udah pusing. Emang mau matiin siapa sih dirimu? Nah, ada aja sama gua. Kan sekarang juga nggak ngebahas. Gua Kan pusing Mesa, jangan gua nekat. enggak, kamu mau matiin siapa, Pak Haji?
Sama ente kasihan. Ya, oke. Jadi sama lu. Oke, Lu banyak keluar di media. jadi kalau saya Gak usah sama guru gua lu, sama gua aja lu. Gua gampar-gampar. Tuh, teman-teman, ini bukan masalah perbedaan manhaj, bukan antara Salafi, Wahabi, Muhammadiyah, Al-Irsyad ataupun apa itu. No, tapi ini karena akal sehat melawan akal halu, teman-teman. Kang Mahesa di sini memberikan edukasi di TikToknya bagaimana agar kita itu berakal sehat dalam beragama, menghindari hal-hal haluisme, apalagi yang ditebarkan oleh orang-orang yang diwalikan. Diwalikan, teman-teman. Kalau kita mau menganggap orang itu wali Allah adalah mereka yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka yang beriman dan bertakwa, mengikuti di antara keempat imam mazhab, bukan mengada-ada, teman-teman. Apa mengada-ada? Mereka bercerita tentang haluisme. Begini. Orang berubah jadi macan. Lutut dicium-cium sama Nabi. Pokoknya yang begitu-begitu dianggap wali itu. Hal-hal haluisme, wali. Ya Allah, ya Allah. Bahkan seorang Syekh Nuruddin Al-Banjari menolak keras terhadap cerita wali sekumpul. Wali sekumpul katanya. Guru sekumpul itu menyatakan kalau dirinya dicium lututnya sama Nabi. Apa kata Syekh Nuruddin? Kita bukan tidak percaya, tetapi kita menolak cerita-cerita yang membuat Nabi Muhammad itu didegradasi atau direndahkan. Bukankah termasuk penghinaan? Kata siapa? Kata Syekh Nuruddin, apabila Nabi sampai mencium lutut. Bukankah kita yang harus memeluknya? Bukankah kita yang harus menciumnya? Ya begini jadinya, teman-teman. Ketika otaknya sudah terinfeksi haluisme yang akut, pasti mereka akan seperti ini, teman-teman. Ya, buta. Ayo doang lo. Kalau ngomong lo. Oke. Hah? Oke. Ya udah dia. Saya tidak punya hak. Lu nggak kasarin. Sekarang lu ngomongnya begini bla 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 di media sosial. Lu beraninya jangan orang lu, sama gua lo. Waduh, ngapain? Berani ngapain? Beraninya jangan orang. Malah saya nggak berani ke orang. Beraninya kuat. Ini kita lagi nggak ngebahas ya. Nih, berarti sama gua nih. Lu enggak, enggak. Iya. Apa yang harus saya kritik dari sampean, Pak Haji? Ah? Iya, saya harus ngeritik sampean dari sisi apa? Bingung sayanya. Saya nggak punya alasan ngeritik sampean. Ente udah buka aneh baca tuh di YouTube tuh. Aneh di ini lagi sama ente tuh. Lu maunya apa sama gua? Enggak bahasanya mau mati-matiin itu. Kapan mau matiin sayanya? Emang mau matiin saya ta? Bukan begitu. Bahasa sampean itu. Enggak bahasa sampean itu mau matiin gitu. Ya. Udah diamlah. Ribet Iya. Media sosial ngoceh melulu. Kan saya malam ini juga tidak ngebahas. Saya malam ini juga tidak ngebahas. Sampean datang nyebot ngomong matiin. Gua sekarang. Enggak, sampean mau matiin siapa? Haji. Matiin lu. Kamu lu. Oh, sampean mau matiin saya, bunuh saya? Iya. Oh iya, katanya. Mau bunuh saya? Gua niatnya udah baik sama lu. Enggak, saya mau nanya nih, sampean ini masuk delik, teman-teman. Kalau Kang Mahesa gak kasihan sama orang ini, bisa masuk jeruji orang ini, teman-teman. Delik pengancaman ya, ancaman pidana, masuk pidana harusnya ini. Kalau Kang Mahesa gak kasihan, Anda dilaporkan ke polisi, masuk. Ya Allah, sok-sokan kasihan. Mahesa yang kasihan sama ente. Allah. yang mau bunuh saya, tak? Lu mau nggak sama gua bunuh? Halo? Suaranya putus, Pak Haji. Sampean mau bunuh saya? Serius? Serius lah. Ah, yang bener, Pak Haji. Iya, lu nggak usah. Kenapa di media sosial? Udah ngerusak siapa dulu, Ge? Enggak sebenarnya ngerusak siapa dulu? Ngerusak siapa dulu? Lu ngerusak tatanan guru gua, bahasanya begini. Gua nih sebagai muridnya yang durhaka. Oh, iya. Gituin. Okay. Lu jangan harus. Jadi menurut gua lo, setan lo. Paham nggak? Oke, jadi menurut sampean, ya, saya berusaha memahami sampean, Pak Haji. Jadi menurut sampean sebagai muridnya Abauci, saya ini kehadiran saya ini mengganggu tatanan Abauci gitu. Tatanan Abauci. Menurut sampean. Jadi, oke, jadi kalau sampai saya terus membahas, jadi muhibbinnya Abu Ya'uci ini, teman-teman, itu sangat apa namanya tuh, seperti menutup mata begitu ya.
Ketika ada orang yang mengkritisi cerita-cerita halunya, mereka tuh tidak mau berpikir lagi. Dimana ketika ada cerita yang kita angkat di situ, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apa namanya tuh, mengusir malaikat Munkar Nakir, ya. Terus siapa namanya, Bung Karno jadi maung. Yang cerita seperti itu kan mereka percaya. Ketika kita ingin membantah hal tersebut, mereka ini malah memberikan pembelaan-pembelaan yang sejatinya bukan pembelaan, teman-teman, tapi pembenaran dan emosi membabi buta seperti ini. Sampai ngancam-ngancam pembunuhan. Kan Khawarij jatuhnya. Mereka Khawarij di sini. Allahu Akbar. Nanti sampean punya rencana mau membunuh saya gitu. Jangan sampai gua niatnya baik sama ente, akhirnya lu begitu mancing-mancing. Bang, gua namanya Ustaz, tidak luput salah dan dosa, Bang. Kalau lu terus begitu, lihat nanti tiga malam kamu perhatikin ya. Saya ganti ngomong ya. Pak Haji yang mau bunuh saya. Asumsi. Ya. Jadi ini tiap malam ada 4 orang. Dengerin dulu guys saya ngomong. Nanti saya turunin tadi kira takut. 3 malam ini 2 orang, 3 orang, 4 orang. Bang, saya nggak mau ngebahas Bauchi, tolong jangan pancing-pancing saya. Kan mestinya sampean nyimak gitu. Kan sekarang juga lagi nggak ngebahas. Sampean ngomong-ngomong matiin, bunuh. Iya apa maksudnya? Ya sopan sama guru gua, beginilah, bla bla. Emang gak direkam? Bahasa-bahasa lu sama gua. Terus? Apa lu perlu bukti sama gua? Oke. Dan nggak perlu bukti, saya ngaku kok saya pengkritik. Maksudnya begini, saya pengen tahu. Jadi nggak usah sama guru gua dah, sama gua dah. Iya. Ayo, gua susul hari ini lu. Mau nggak sama gua susul nih daripada nggak baik sama lu. Oke, jadi menurut sampean saya itu berpotensi merusak nama besar Bauchi gitu. Menurut sampean? Udah ini, udah nggak bener. Ustadz, kalau lu kayak lu tuh nggak bener. Ngadu-ngadu umat aja lu. Udah nggak bener lu. Nggak ngadu-ngadu dan saya bukan ustadz. Aja belum tentu kayak seperti Abah Haji lo. Lu ustadz bukan kayak ibu. Oh iya jelas. Ya jelas lah. Nggak bahasanya kok matiin. Ya bisa aja gua. Ngeri kali sih murid. Kalau lu nggak bener sama gua. Khawarij Kang. Coba suaranya sampean keputus-putus. Ya. Sampean kapan mau bunuh saya? Pertanyaan ini mah. Nah, sekarang lu gimana maunya? Lu mau dia bener apa mau terus aja begitu? Kelakuan lu di media sosial. Saya mah nggak pengen dibunuh. Saya mah pokoknya tidak akan melarang sampean apapun yang ingin sampean lakukan. Itu terserah sampean. Coba ngomong di sini. Benar nggak sampean mau bunuh saya? Coba kalau berani ngomong. Ya, gua mah yang jelas gitu, jangan pakai kisi-kisi. Mikir, otak lu itu biar mikir. Lu berani nggak sama gua lu? Jangan keluar-keluar di media berani sosial apa? Berani apa? Kalau masalah ribut-ributan bukan menyelesaikan masalah, ya. Karena yang disampaikan oleh Kang Mahesa itu adalah sesuatu yang ilmiah, ya. Kecuali Kang Mahesa nggak nantangin Abah Uci berantem, boleh. Ya, murid-muridnya Abah Uci itu berbaris depan untuk apa? Untuk berantem sama Kang Mahesa. Tapi kalau Kang Mahesa berhujah dengan ilmu, ya bantah dengan ilmu. Masa ilmu mau dibantah dengan baku hantam? Kan lucu. Masa Muhyiddin Wali seperti ini pemikirannya? Bahkan yang sudah-sudah, yang dialog sama saya, malah membawakan cerita-cerita yang gak kalah halu, teman-teman. Aduh, ya Allah. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah pembahasan dari Kang Mahesa bersama nggak tahu ini siapa ini, ya. Pokoknya di sini gregetnya luar biasa ya, sampai-sampai ada ancaman pembunuhan seperti itu. Kalau saya pribadi melihat fenomena ini adalah tidak lain tidak bukan ini karena adanya sistem pengguluan dari orang-orang yang diwalikan. Begitu. Ya, mereka secara tidak langsung memang memberikan doktrin yang sedemikian rupa, teman-teman. Dan kita tinggal menilai bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita ke depan ini untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya tidak punya banyak komentar. Ya Allah, silakan kalian komentar saja di bawah. Berikan pendapat kalian mengenai orang-orang yang mengaku sebagai muhibbin atau muridnya wali. Wali.